Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fajaryanto. Di sini saya akan mendemokan proyek aplikasi Android yang sudah saya buat. Untuk judul aplikasi yang sudah saya buat yaitu Hero Mobile Legend. Saya akan menunjukkan. Oke, ini tampilan awal. Tampilan awal dari proyek yang sudah saya buat. Nah, untuk tampilannya di sini saya akan jelaskan apa saja bagian dalamnya ya. Nah, untuk bagian dalamnya di sini saya menggunakan dua hal untuk project ini. Yang pertama yaitu card view dan yang kedua yaitu menggunakan fragment. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan yang ingin meniru project saya, jadi kalian harus menggunakan card view dan fragment. Nah, untuk card view sendiri di sini kalian harus masukkan card view ke dalam project kalian. Nah, caranya gimana? Kalian buka menu file, kemudian project structure, kalian masuk ke bagian dependencies ya. Nah, kemudian kalian klik tambah, klik library dependency. Nah, kemudian kalian masukkan kata kuncinya yaitu card view, kemudian search. Nah, bakal keluar seperti ini. Jadi kalau udah keluar kalian bakal melakukan downloading. Jadi tinggal tunggu proses downloadnya saja. Kalau sudah kalian tekan OK. Nah, karena saya udah ada jadi saya tidak perlu melakukan itu lagi ya. Oke, selesai. Nah, kalian udah menambahkan card view dalam project kalian. Jadi kalian bisa menambahkan card view. Ya, bakal muncul di sini. Jadi kalau misal kalian belum menambahkan itu, card view yang ada di sini nggak bakal muncul dalam project kalian. Oke, kita lanjut. Untuk bagian dalam di sini, saya menggunakan untuk layoutnya saya menggunakan linear layout. Jadi kalau misalkan kalian baru buat project, kalian bakal menggunakan constraint layout. Nah, gimana cara mengubahnya dari constraint menjadi linear layout? Yaitu klik kanan, kemudian convert view. Nah, pasti ada di situ, kalian tinggal pilih linear layout. Nah, bedanya di sini kan horizontal ya kalau pertama. Terus, kenapa kok saya jadi vertikal gitu? Nah, kalian tinggal gini aja. Klik kanan, linear layout, terus gini. Ubah. Ini balik lagi ke horizontal. Saya udah berubah jadi vertikal ya. Nah, kenapa saya milih vertikal? Saya ingin itu urutnya ke bawah, bukan ke samping. Jadi, urutnya itu ke bawah. Jadi, kalau kalian menggunakan pengen ke samping, kalian boleh menggunakan horizontal. Tapi ini saya menggunakan vertikal. Oke, lanjut. Untuk bagian dalam di sini ada image view dan scroll view. Kenapa saya menggunakan scroll view? Karena mungkin bagi kalian di sini tampilannya penuh dan nggak ada yang lebih. Kenapa sih kok harus pakai scroll view? Nah, ketika saya run project saya, di sini untuk bagian bawah itu ketutup sama button kalian di HP kalian masing-masing, button kembali sama home. Jadi bagian sini nih nggak bisa diapa-apain, kehalang dan nggak bisa ya ketutup lah gitu intinya. Nah, saya tidak ingin itu ketutup, makanya saya ingin menggunakan scroll view. Jadi kalau sudah menggunakan scroll view itu bisa digeser-geser walaupun ketutup. Oke, lanjut untuk bagian scroll view sendiri, yang jelas pasti menggunakan linear layout ya. Linear layout secara vertikal ke bawah. Kalian boleh saja sih scroll view itu, tapi scroll view di sini saya menggunakan yang vertikal ya. Bisa yang pakai horizontal juga. Oke, untuk bagian dalam di sini ada empat bagian ya. Ada judul, ada linear layout yang horizontal pertama, linear layout horizontal kedua, dan linear layout horizontal ketiga. Nah, apa sih isinya untuk linear layout? Ini ada card view. Nah, ada dua card view. Card view pertama di sini untuk jenis hero assassin, card view kedua adalah isinya jenis hero marksman. Untuk semua card view yang ada di sini itu sama saja, baik ukurannya maupun peletakannya juga. Untuk bedanya itu dari gambar serta nama buttonnya saja. Jadi untuk tiap button, ini button ya yang di bawah ini button, cuman nggak ada warnanya aja. Untuk button itu saya namakan assassin, yang ini marksman, ini mage, fighter, support, dan tank. Nah, untuk image view-nya di sini beda-beda. Jadi gitu. Nah, untuk buat kalian yang pengen buat aplikasi seperti saya di sini, jangan lupa kalian download semua gambar yang kalian inginkan dan kalian ingin masukkan ke dalam project aplikasi kalian. Kayak seperti saya. Nah,
di sini untuk gambarnya itu ada di resource di drawable, sangat banyak di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen eh, masukkan sebuah gambar, kalian tinggal klik kanan di bagian drawable ya. Kemudian show explore. Nah, show in explore. Sudah. Nah, ini drawable. Jadi apapun gambar yang sudah kalian siapkan, tinggal copy dan paste di sini. Nah, ini semua gambar yang ada. Oke. Jadi untuk semua gambar di project saya itu ada di sini. Sudah. Saya tunjukkan sedikit saja sekilas tentang code-nya yang ada di sini ya. Oke, saya ini perkecil saja. Oke, dari atas. Nah, untuk card view di sini ada image dan scroll view kan, ada dua, seperti tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, dalam scroll view itu ada 4, ada text view, ada linear layout 1, linear 2, dan linear layout 3. Untuk linear layout sendiri itu ada 2 card view. Nah, ini card view. Card view. Nah, ups, kepencet. Oke, sudah balik ternyata. Maaf, barusan kepencet. Oke, untuk linear untuk card view-nya sendiri isinya ini. Jadi ada dua hal, yaitu image view dan button. Nah, untuk buttonnya saya gunakan width-nya, match parent, broad content, terus kemudian di sini image view-nya juga ada ketentuannya sendiri ya, biar mengikuti sih sebenarnya. Dan saya memanggil gambar ini dari drawable yang ada di sini. Nah, tinggal panggil nama filenya apa gitu. Jadi kalian tinggal add drawable terus kemudian garing nama filenya apa. Jadi udah bakal muncul. Tinggal gitu aja. Kemudian untuk button di sini kan ada background color trans ya. Ini sebenarnya untuk trans ini transparan. Ada warnanya di sini. Nah, cuman saya menggunakan transparan. Nah, ini. Kalau gini ini ada warnanya. Tuh, bakal berubah seperti ini. Nah, saya menggunakan yang transparan jadi biar samalah seperti yang lain. Oke, lanjut. Untuk namanya teks assassin dan di sini saya menggunakan teks as. Oke, untuk toolsnya ya. Oke, sudah. Untuk semua card view yang ada di sini, ini kan ada 6, ada 6 card view, itu semuanya sama. Semuanya sama, bagian dalam cuman bedanya button dan image. Oke, sudah. Kita lanjut ke bagian main activity-nya. Untuk di bagian main activity-nya di sini, saya menggunakan 6 button. Nah, tadi kan ada 6 jenis hero. Jadi buttonnya juga ikut serta 6. Nah, jadi saya inisialisasikan buttonnya itu button 1 tadi ID buttonnya ya. Ini ID button, button terus button 2, button 3, 4, 5, 6. Sudah. Nah, di sini saya gunakan ketika button 1 diklik on click listener, dia bakal masuk ke public void on click. Nah, isinya apa? Isinya di sini saya menggunakan intent. Intent namanya explicit. Nah, untuk intent di sini dari main activity yang ini dia bakal menuju ke activity wadah fragment.class, di mana di bawahnya itu dia mengirimkan sebuah isinya ya, sebuah isi dengan nama ininya yaitu as dan kemudian value-nya juga as sama. Oke, kemudian start activity. Ini start activity memulai activity-nya. Jadi perpindahan activity dari main activity menuju ke activity wadah fragment. Untuk BTN kedua itu sama saja sih. Bedanya cuma di sini aja. Bedanya cuma di sini. Ini jika ini as, ini mm. Jadi yang button pertama ini kan as maksudnya assassin, mm itu maksudnya marksman, mage, fighter, support, tank gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya sama dan bedanya cuma ya ada di sini aja. Nah, ini kenapa kok dipasangkan ini? Kenapa sih kok nggak dihapus saja? Percuma toh. Sebenarnya untuk ini belum bisa kelihatan ya. Ntar lagi saya akan jelaskan fungsinya apa. Jadi tiap button yang ada di sini 1, 2, 3 sampai 6 itu semuanya sama, main activity dan activity wadah fragment.class.
Oke, saya buka. Jadi untuk activity pertama memang seperti ini, dan jika kalian ingin menambah sebuah activity baru, saya akan jelaskan. Kalian tinggal ke kanan ya, ke kanan yang ada di sini, new, kemudian activity dan empty activity. Nah, tinggal kasih nama apa, blank activity misal. Tinggal kalian klik finish. Nah, nanti bakal tertambah sendiri. Begitu pula XML-nya ya. Ini Java-nya, ini XML. Nanti bakal muncul dua-duanya. Oke. Nah, untuk activity wadah fragment. Nah, ini nama activity-nya ya. Belum masuk ke fragment. Activity wadah fragment. Nah, ini untuk layout-nya activity wadah fragment. Oke. Nah, untuk activity wadah fragment di sini tampilannya seperti ini. Tada. Tampilannya cuman begini ya, simple. Kenapa simple? Karena saya menggunakan fragment. Di mana fragment di sini uh, sebagai wadah ya untuk menambah fragment terus mengganti fragment. Cuman itu aja sih. Simple. Jadi konsepnya itu ya, kalian tinggal uh, klik ini, nanti bakal masuk ke bagian sini, di mana sininya itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kalian klik Marksman, nah bagian fragmen di sini nih, fragmen yang ini, dia bakal mengisi activity-nya Marksman. Jadi kalau misalkan kalian klik mage, dia bakal berisi tentang activity-nya mage. Nah, di mana letak letak kok bisa masuk ke mage, masuk ini. Nah, di bagian sini ketika klik btn. Nah, ini kan mengirimkan sebuah value ya, value as. Nah, nanti bakal ditampung di bagian sini. Oke, saya akan jelaskan di bagian sini. Ini saya menggunakan string abcdf terus text view text. Oke. Untuk text view text di sini, ini kan find view by ID text view 2. Oke. Saya lupa menjelaskan ini. Untuk isinya itu cuma ada sedikit ya. Ada sedikit. Nah, fragment, frame layout, terus frame layout lagi. Nah, frame layoutnya kenapa kok ada dua? Sini saya menggunakan frame layout pertama untuk text view, khusus text view. Frame layout kedua untuk image. Apa fungsinya keduanya ini? Untuk frame layout text view ini cuma tampilan aja, terus dikasih background biar kelihatan bagus. Untuk frame layout kedua ini kenapa kok menggunakan frame layout gitu loh? Kenapa kok nggak langsung image view aja? Biar kelihatan rapi saja. Jadi kalau misalkan yang diklik image view-nya, kalau misalkan ngekliknya agak geser dikit gitu, dia nggak bakal keklik. Jadi on kliknya itu dia frame layout-nya gitu, bukan gambarnya. Nah, on kliknya di mana? Dia bakal kembali ke activity sebelumnya. Codingnya ada di sini. Nah, saya akan jelaskan coding yang ada di sini. Oke, untuk activity wadah fragment.java-nya, di sini saya menggunakan text view text, string, abcdef. Untuk import di sini menyesuaikan ya, yang ada di dalam. Oke, lanjut untuk bagian di sini ada super on create, terus save content itu udah default dari Android-nya ya. Kemudian di sini ada text. Untuk text view tag di sini mengambil ID dari text view yang ada di sini. Nah, jadi ini kan namanya assassin ya. Jadi kalau misalkan dia klik mage di sini, mage. Nah, text view yang ada di sini bakal berubah jadi mage. Gitu. Oke, lanjut. Ini nggak dipakai sebenarnya. Kita hapus aja. Kemudian saya buat string abcdf. Nah, string abcdf ini dibuat untuk menampung kiriman dari main activity di sini. Kan ada button 1, 2, 3, sampai 6 ya. Kirimannya apa ini? Nah, ditampung dalam sebuah variabel abcdf. Oke, sudah. Baru kita kasih di sebuah kondisi. Nah, di sini kondisinya
Jika yang ditekan A, dia bakal ngirim A, kemudian dia bakal masuk ke sini kondisi. If A tidak sama dengan 0, jika isinya itu tidak kosong, dia bakal masuk ke sini. Text, set text, text-nya apa? Assassin. Nah, kemudian masuk ke fragment FT, new fragment, assassin fragment. Kemudian di load. Nah, untuk yang fragment di sini itu ada di bawah. Nah, ntar kita bahas ya. Oke, untuk semuanya sama yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan yang ini mengirimkan apa? BTN3. BTN3 diklik. Nah, dia kan mengirimkan ini ya, mengirimkan ini. Jadi dia masuk bakal ke sini. Nah, yang A sama yang B itu bakal kosong, otomatis 0. Jadi yang nggak 0 tuh yang C, untuk BTN3. Ini kan 1, 2, 3, urut ya. A, B, C, D, 1, 2, 3 gitu. Otomatis, dan dia bakal masuk sini. Jadi teksnya itu bakal di set teks jadi berubah jadi mage. Kemudian fragmennya di sini membuka fragmen mage fragmen. Nah, sebelum kalian melakukan hal ini, jangan lupa kalian buat sebuah fragmen baru bebas isinya apa. Caranya gimana menambah sebuah fragmen? Kalian tinggal klik kanan yang ada di sini, new, kemudian fragmen, blank fragmen. Nah, isi apa? Bebas hero fragmen gitu. Contoh. Tinggal klik finish, selesai. Sudah bakal ada di sini muncul. Beserta dengan layoutnya ya. Jadi .java-nya ada, layoutnya juga ada. Sini kan ada assassin, tipe hero assassin. Assassin fragment ini, kemudian assassin fragment ini. Nah, untuk bahasanya nanti ya. Untuk di sini, ini kan ada fragment FT. Fragment FT ini dari mana? Dari bawah. Nah, public void load fragment. Load fragment FT. Jadi, load fragment di sini isinya itu fragment manager, di mana di inisialisasikan menggunakan variable fm, dia get support fragment manager. Nah, ini metode buat kalian menggunakan sebuah fragment ya. Jadi ini harus lengkap dari atas sampai bawah buat biar kalian tuh menggunakan fragmentnya itu nggak ada yang error. Nah, di sini untuk inisialisasinya, terus kemudian fragment transaction. Jadi kayak transisi sebuah fragmen dari satu ke satu yang lain. Dan ini ft replace. Jadi kalau misalnya ada perpindahan dari fragmen satu terus pindah ke fragmen yang lain, jadi dia di replace gitu. Itu kalau ada perpindahan sih, kalau nggak ada nggak bakal di replace gitu. Terus ini transition, nah ini bakal dimulai gitu ya, kayak transit fragment fragment open, terus kemudian ft.commit kayak penutup untuk dari sebuah fragmen. Oke, ini apa ini? Ah ya ini. Ini public feedback. Ini public feedback ini dari image yang ini yang tadi saya jelaskan, frame layout. Nah, ini frame layoutnya saya namakan on click back. Nah, untuk on click back pasti yang jelas menggunakan sebuah function di mana function itu public namanya back. Nah, untuk isinya ya ini super on back preset. Jadi ketika kalian klik frame layout tadi, frame layout ya bukan gambar, frame layoutnya, dia bakal kembali ke sebelumnya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya ya di sini. Nah, dia bakal balik ke sini. Oke, sudah itu saja sih. Untuk if else-nya ini sama semua ya. Cuman bedanya mage, terus nama fragmentnya apa gitu. Untuk else di sini saya cuma jaga-jaga saja sih. Kalau misalnya error, saya tahu. Jadi ini nol semua, walaupun saya pencet itu nol, terus dia masuk ke sini. Dia bakal tampil error output gitu ya. Oke, selesai untuk activity wadah fragmen. Saya akan tunjukkan tiap fragmen di sini untuk menampilkan fragmen yang ada di sini. Jika klik mage bakal muncul mage, maxmen untuk setiap jenis hero ya. Setiap jenis hero dia bakal masuk ke bagian sini. Jadi ini wadahnya, dan ini fragmen yang ada di sini ini, itu isinya. Isinya bakal masuk mana? Bakal masuk ke kotak-kotak ini. Kotak-kotak fragmen. Nah, kotak-kotak fragmen yang ada di sini. Jadi yang bagian atas tuh stay ya, masih ada. Oke, saya akan jelaskan ke bagian assassin. Saya buka yang bagian assassin fragment ya.
Oke, assassin fragment di sini. Oke, saya buka dulu. Nah, saya pindah, geser-geser aja deh. Nah, YouTube deh. Oke, ini tampilan fragment assassin. Nah, untuk tampilan fragment assassin di sini sebenarnya cuma ini, frame load sama scroll view. Frame load itu memang saya sarankan untuk jika kalian menggunakan sebuah fragment, gunakanlah layout frame layout ya. Karena kenapa saya lebih suka aja sih frame layout kalau dibanding linear layout. Linear layout itu untuk susunan gitu ya. Jadi frame layout lah. Jadi isinya apa? Scroll view terus siapa lagi gitu. Tapi biasanya saya menggunakan scroll view. Nah, untuk scroll view di sini, kenapa saya menggunakan scroll view? Karena ada yang kelewat gitu ya, kelewat dari tampilan ini. Jadi saya gunakan scroll view, jadi bisa digeser atas bawah. Oke, untuk scroll view-nya di sini ada yang jelas ya, pasti ada linear layout yang banyak. Linear layout yang banyak, kenapa kok diisi linear layout? Untuk linear layout itu di dalamnya ada linear layout, terus ada linear layout lagi, kemudian ada card view. Dalam card view ada linear layout lagi. Nah, kenapa kok saya sering menggunakan linear layout? Karena saya ingin aplikasi yang saya buat itu tampilannya bagus, rapi, dan keren lah gitu. Jadi saya menggunakan linear layout agar kelihatan bagus. Oke, untuk isinya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 linear layout. Terus dalamnya ada linear layout lagi untuk ke samping, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Jadi bakal kelihatan rapi. Terserah sih kalau misalkan kalian ada punya metode yang lebih simple, boleh kalian lakukan sih. Ini yang saya buat seperti ini. Kalau kalian pengen niru nggak apa-apa. Nah, untuk yang ada di sini sama seperti yang ada di sini sih, sama saja. Kotak-kotaknya juga sama, cuman beda ukuran. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan button, saya menggunakan text view. Karena kenapa? Di sini tidak menunjukkan apa-apa, jadi saya menggunakan text view saja. Text view ini berupa apa? Berupa nama hero-nya. Jadi image ini gambar dari hero-nya. Oke, saya perbesar. Nah, image ini dari gambar dari hero-nya. Terus text view-nya di sini nama hero-nya. Di sini ada hero Gusion Lancelot gitu ya. Jadi text view-nya itu beda dan gambarnya juga beda. Untuk wadahnya kayak linear layout dan curve view itu semuanya sama. Sama ukurannya pun juga sama. Seperti itu ya. Jadi tinggal kalian panggil drawable aja sih. Drawable yang ada saya tunjukkan ya. Mana tadi? Nah, ini Fanny. Fanny yang ada di sini. Ini Fanny. Jadi tinggal panggil add drawable terus saya kasih nama assassin Fanny gitu ya. Disingkat gitu biar simpel aja sih. Kemudian sudah semuanya sudah sama saja. Itu untuk assassin fragment. Dan saya beritahu untuk setiap fragment yang ada di sini itu saya jadikan sama semua. Jadi sama ini yang assassin ya. Saya tunjukkan untuk fragment vector. Nah, fragment vector di sini juga sama. Jadi tampilannya mana? Nah, ini tampilannya. Sama saja. Cuman bedanya itu aja sih. Nama text view-nya sama gambarnya aja. Untuk background-nya juga sama seperti yang ada di sini. Sama ya. Background-nya juga sama. Oke. Jadi bedanya cuman yang image dari hero-nya dan keterangan dari hero-nya sendiri. Dan untuk .java-nya di sini saya tidak gunakan karena di sini hanya bersifat menampilkan saja. Tidak sampai menggunakan sebuah kondisi atau apalah itu. Jadi saya tidak gunakan. Jadi isinya pure memang default dari Android-nya ya. Semua yang ada di sini ini default dari Android. Tidak perlu diutak-atik pun nggak masalah gitu. Kalau diutak-atik ya bisa bermasalah juga, jangan sembarangan gitu ya. Jadi udah sih itu saja untuk aplikasi yang sudah saya buat. Oke, sebelum saya akhiri saya akan tunjukkan aplikasi jadinya ke kalian. Saya akan tampilkan di layar ya. Mohon tunggu sebentar. Oke.
Nah, tunggu sebentar. Oke, sudah tampil. Nah, saya akan tunjukkan aplikasinya. Mana ya? Ini. Saya namakan aplikasinya UTS. Oke, ini dia tampilan yang sudah saya buat. Mirip ya? Mirip juga. Terus kalau misalnya kayak saya klik marksman. Nah, dia bakal muncul marksman seperti ini. Oh, sampai double gitu ya. Jadi kalau saya klik tombol kembali, dia bakal kembali ke sebelumnya. Tadi sempat double ya. Oke, nah itu. Mirip, mirip ya. Jadi untuk fighter munculnya seperti ini, untuk yang mage juga sama gitu. Aplikasinya sederhana, cuman kelihatan bagus aja sih. Karena kenapa? Karena itu saya nyusunnya itu secara rapi, jadi kelihatannya seperti kayak bagus banget gitu ya. Nah, ini yang bikin tambah perfect lagi ini dari gambarnya sih. Gambarnya itu benar-benar gambar HD, terus keren-keren lagi tiap hero. Oke, cukup sekian. Mungkin itu penjelasan dari aplikasi yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun sikap dari saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.